Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas keanehan ya. Keanehan bahwa minyak goreng itu menurut peneliti, menurut insinyur, profesor dan seterusnya, itu mempunyai sifat oksidasi yang besar. Jadi ada contohnya Profesor Sugirno dari Teknik Kimia Universitas Indonesia, Bolalali, Ilmu Kimia atau Teknik Kimia Bolalali. Jadi dia fokusnya adalah mencoba merubah minyak kelapa sawit menjadi oli, menjadi pelumas. Kalau ngomong gitu artinya 100% ya. Artinya 100%. Nah, dari salah satu dari kelemahannya, jadi Pak Sugirno menyebutkan dua kelemahan dari minyak goreng. Yang satu adalah bukan minyak goreng ya, minyak kelapa sawit. Yang satu adalah power point yang cukup tinggi, titik beku yang cukup tinggi. Jadi suhu di mana oli itu minyaknya mulai berkabut, mulai membeku, itu terlalu tinggi. Kelemahan yang kedua adalah mudah teroksidasi. Entah mengapa nggak disebut soal terlalu encernya, nggak dibahas, nggak tahu penulis. Tapi dua itu. Kalau dari PowerPoint ya, dari pembekuannya, solusi ada. Contohnya adalah pakai minyak jagung atau pakai extra light olive oil atau pakai high oleic canola oil. Karena penulis mau nyarinya oleic, penulis akhirnya batal beli oleic oil karena ya yang jualan juga nggak ngirim barangnya, kayak batal nggak jadi beli olive oil ya. Padahal penulis sudah pesen extra light Bartoli extra light olive oil, minyak zaitun, tapi nggak dikirim mas, kayak males ya mau beli lagi. Canola oil juga penulis nggak nemu yang high oleic. Karena nggak nemu yang high oleic, agak ragu juga, karena apa jenenge, titik didihnya itu kayaknya cuma setara oli mesin. Padahal penulis cari mungkin bukan setara ya, ya jelas lebih tinggi tapi termasuk rendah lah dibanding bimoli. Padahal penulis inginnya nyari yang lebih dari bimoli. Sementara cuma nemu KCU tok, ya wis akhirnya beli oleic oil. Jadi nanti penulisnya nyobanya oleic stearik gitu ya. Tapi stearik seperti ditunjukkan sebelumnya jadi makin kental kan ya, itu kurang sip. Terus satu hal yang aneh ya, walau katanya itu oksidasinya jelek sekali, kalah sama oli mesin. Jadi dari ujinya kayaknya uji yang 371 derajat itu ya kayaknya ya. Lupa penulis. Ada referensinya yang menunjukkan bahwa ya minyak kelapa sawit palm oil, RBD palm olein itu di oksigen stripnya parah. (371) itu ya di atas titik didih oli, di atas titik didih minyak nabati. Nah,
Kok bisa seperti itu? Padahal dibilang oksidasi, tapi kok di lapangan ya, di kenyataan beberapa orang nggak pakai meseran, mereka cuma pakai bimoli 10%, itu bisa lebih bersih mesinnya. Nggak pakai meseran, cuma modal bimoli 10%, mesin lebih bersih. Nah, itu kenapa itu? Kenapa kok bisa beda antara kenyataan dan teori? Bukan teori ya, fakta juga. Mengapa kok bisa beda antara hasil pengujian oksidasi dengan pemakaian di sepeda motor? Padahal ya kalau misalnya mudah teroksidasi, ya harusnya pakai campuran minyak goreng, mesinnya jadi berketak. Tapi mengapa kok malah sebaliknya? Penulis juga dulu sudah tahu ya efeknya itu oksidasi. Tapi faktanya kok banyak yang ngomong mesin bersih. Penulis ngomong banyak, ya lihat aja di grup minyak goreng sebagai aditif oli mesin. Jadi apa ya yang bikin kayak gitu? Kalau menurut penulis, ini karena kita terlalu fokus sama oksidasi penyebab kerusakan olinya. Padahal ya, kalau menurut penulis di Indonesia ini kebanyakan kerusakan oli itu bukan karena sifat oksidasinya. Rusaknya itu sebelum oksidasi, olinya sudah rusak dulu. Jadi sebelum teroksidasi, olinya sudah rusak dulu. Menurut penulis, yang bikin oli itu cepat rusak di Indonesia itu terutama dari kestabilan kekentalan, dari shear stability itu adalah faktor oli yang menentukan kemampuan oli dalam bertahan saat olinya itu dipakai di RPM tinggi, saat kena kocok-kocokan di dalam mesin. Seberapa tahan olinya terhadap ketika kena kocokan-kocokan mesin. Oli bisa jadi makin encer nggak cuma karena panas saja. Shear ini bisa membuat oli makin encer, baik sementara maupun permanen. Nah, kalau pas dipakai di motor terutama ya, oli itu bakal kena shear yang sangat tinggi. Shearnya motor itu tinggi, kocokan-kocokan, kalau terjemahannya guntingan-guntingan ya. Guntingan-guntingan di motor itu sangat tinggi. RPM jauh lebih tinggi dari mobil. Jalan kecepatan 40 motor itu sudah 6000 RPM. Motor matic ya, maksud penulis. Kalau di mobil nggak pernah ya 6000, kecuali yang gaspol-gaspolan. Mobil kalau dalam keadaan kayak gini paling maksimal 2000 RPM atau 2500 atau 3000 kalau motornya 3 silinder. Motornya diesel paling ya 1500 bisa aja. Dari perbedaan suhu yang sangat dari perbedaan RPM yang sangat tinggi itu ya, kocokan-kocokan oli itu jadi levelnya beda, yang di motor lebih ekstrim. Terus buktinya apa kalau oli itu rusak? Karena kocokan-kocokan dulu, bukan karena oksidasi dulu. Ya buktinya ketika oli itu kebanyakan dipakai ya, penulis pakai di motor penulis, banyak oli yang
cepet encer, banyak sekali, rata-rata mayoritas oli yang nggak jadi encer itu sesuatu yang langka, sorry. Oli yang cepet encer itu mayoritas. Nah, penulis tentu rekomendasinya oli-oli yang langka ini, oli-oli yang ketika digeber itu nggak cepet encer. Ya tentu kalau untuk bisa memastikan seberapa levelnya harus uji berulang kali kan ya, karena ya ini pakai feeling. Kalau pakai feeling ya kita referensinya yang deket-deket toh ya, yang uji sebelumnya gitu. Ini oli penulis lagi pakai oli Mestran SAE 40, tambah minyak goreng jagung KCU, merek KCU, terus sama satu revitalizan. 345 km masih halus. Nah ini juga ciri tanda oli itu masih kemampuannya baik, karena oli-oli sebelumnya sehari sudah encer. Biasanya oli itu kalau penulis pakai walau dalam keadaan baru ya, pakai dalam jarak ya mulai dari kantor tadi sampai sini lah, itu sudah encer. Tapi ini olinya enggak. Jadi menurut penulis, oksidasi itu terjadi setelah olinya rusak dulu. Jadi bukan oksidasinya yang menyebabkan oli rusak, tapi olinya rusak karena sear, sehingga akhirnya kemudian terjadi oksidasi. Oksidasi itu mungkin cuma terjadi di yang mesin sangat panas sekali. Tapi ya cerita dari yang mesin-mesinnya panas juga unik ya. Karena yang mesin-mesinnya panas emang pakai oli Mestran itu cepet rusak ya, karena kena panas. Tapi kalau minyak goreng justru bikin olinya awet. Aneh kan? Jadi minyak goreng itu bikin mesin malah lebih bersih. Jadi banyak yang ngomong, wah ini sebelumnya kotor, begitu pakai campuran minyak goreng jadi bersih 10% ya. Nah dari sisi panas, yang mesin-mesinnya panas itu pakai Mestran cepet hitam, tapi begitu tambahin minyak goreng malah lebih awet olinya. Ya itu mungkin juga contoh bahwa uji oli itu juga nggak terlalu mencerminkan keadaan ya, karena memang ujinya di suhu ekstrim. Kita nggak bisa pakai acuan, oh ini pasti lebih parah dari ini. Makanya kalau penulis melakukan uji panggang oli, penulis coba pakai suhu yang sangat rendah, kecuali waktu adu minyak goreng ya. Waktu adu minyak goreng baru pakai suhu yang suhu tinggi, apinya api besar. Guys, simpulkan aja, ini lagi pilek ya. Simpulkan aja, minyak goreng itu memang dari sisi pengujian pakai standar standar ASTM, sorry. Jadi minyak goreng diuji pakai standar ASTM untuk oksidasi, mungkin hasilnya jelek. Tapi ketika diuji di kenyataan malah bagus ya, malah bagus. Jadi nggak bisa ya kita langsung percaya mengenai penelitian, karena ada juga misalnya penelitian yang mencoba mencampurkan minyak goreng, mencampurkan oli mesin, mencampurkan minyak goreng ke oli mesin, tetapi oli mesinnya itu
kental ya, minyak gorengnya encer. Karena kekentalan nggak sama ya pastinya perlindungan beda. Tapi ya apa jenenge, dari penelitinya itu kok nggak ngomong gitu loh. Oke, aduh. Nyala wis. Ini tahu apa? Obat pileknya penulis. Tak kantongi ini be lebih bisa sembuh gitu ya. Jadi saya cerita dikit lah. Ini alatnya penulis sebut Stingo Zapper. Kalau perhatian ya, mungkin tahu suara penulis agak bindeng ya. Ini karena pilek tadi itu serat aja di kantor. Nah, penulis pakai ini Stingo Zapper telat ya, karena tadi harus buat dulu di kantor. Rangkai di kantor tadi pas jam pulang, rangkai dulu, makanya wis tadi serat sekarang terus kadung telat ya, makanya telat. Tapi sekarang wis gak meler lagi lah, paling nggak hidungnya. Makanya sih harusnya di itu ya, di apa jenenge, ditempelkan elektrodenya ke bagian yang sembuhkan. Kalau pilek gini mestinya ya antara dada depan dan belakang. Tapi tadi gak nemu kabel panjang, wis belum beli. Ada nih sing apa ya tempatnya itu. Ya wis terpaksa wis pakai kabel bekas-bekas, kabel sisa-sisa yang pendek. Karena pendek gak bisa jauh-jauh. Nggak bisa ke apa depan belakang, cuma sisi kiri kanan gitu kan. Habis lumayan lah, nggak ndrotos. Biasanya kalau pilek ya, ini kan hari pertama penulis pilek, pagi tadi itu masih lancar kan, belum bindeng kayak gini. Itu kalau hari pertama ndrotos terus kan, terus gitu ya. Ya untung lah sempat buat tadi, bisa langsung sembuh. Kok bahas ini, maaf iklan nih lah ya. Tapi buat sendiri bisa. Penulis share rangkaiannya namanya Stingo Zapper. Mau foto alatnya sehingga nggak salah nyorder juga ada, silahkan cari Stingo Zapper. Buatannya Sucahyo. Mau cari luar negeri, mau cari dalam negeri sama, karena penulis juga posting itu di luar negeri, free. Silahkan buat. Metodenya kalau penulis pakai baterai pasti, taruh tempat baterai gitu, pakai toroid juga, toroid kecil. Ya lumayan ya, penulis sering pakai alat itu untuk menyembuhkan anak, menyembuhkan istri. Kalau sakit tangan, kalau sakit batuk, pilek kayak gini, nulis buat ini sebenarnya untuk anak ya. Tapi nggak nyangka penulis pilek juga tadi. Untuk anak kok batuk beberapa hari nggak sembuh-sembuh. Penulis sudah buat sebelumnya, tapi ada yang pesen ya. Akhirnya nuruti yang pesen dulu, terus akhirnya buat lagi ini. Terus balik lagi ke pelumas tadi, ke oli tadi. Terus faktanya lah, minyak goreng itu bikin mesin lebih bersih. Walau mungkin disebut oksidasi lebih parah, tapi sepertinya kalau di Indonesia itu oli itu rusak bukan karena oksidasinya. Perhatikan bahwa oksidasi kalau untuk pemakaian lama ya, itu kejadiannya nggak per 5.000 km, setahu penulis gitu. Kalau untuk untuk fleet ganti oli rasanya nggak 5.000 km ya, lebih rasanya. Nah karena kalau di pemakaian yang puluhan ribu kilometer baru efek oksidasi itu terasa. Jadi contohnya
Amsoil punya oli berapa? 25.000 mil, 20.000 mil lah paling enggak. Mobil One punya merek apa mana yang punya oli 20.000 mil itu. Nah, dari oli-oli itu salah satu cirinya adalah olinya punya TBN yang tinggi. TBN itu biasanya indikasi. Indikasi apa? Aditif. Nah, aditif yang paling berperan kalau untuk pemakaian jangka panjang itu aditif yang salah satunya adalah Ca, kalsium, ZDDP. ZDDP itu nggak cuma anti aux tapi juga anti oksidasi, juga apa mana? Dispersannya. Yang lebih penting juga tentu pelarutan. Kalau pelarutan ini ya tentu ya konflik. Oli yang tahan bening sangat lama itu kemampuan pelarutannya jelek. Sementara oli yang pelarutannya bagus itu gak tahan oksidasi. Itu dilemanya ya. Jadi kita kadang nggak bisa pakai acuan bening bening hitamnya karena yaitu tadi, karena oli ada yang nggak punya kemampuan pelarutan sehingga kotorannya itu gak larut. Kalau nggak larut ya olinya tetap bening kan, karena kotorannya nggak larut. Tapi itu bisa awet olinya. Tapi walau awet olinya ya tetap rusak juga. Rusaknya karena apa? Yaitu tadi CR tadi. Ya wes begitu saja. Maaf agak molor. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.